enggak budaya itu yang harus kita. Gimana? Oh, dari sini. Oh, iya kan. Pak ini beda. Iya iya. Oke. Assalamualaikum. Lagu Indonesia ada apa? Lagu Indonesia ada. Jadi Bapak tak salah mau doa mau meninggal. Iya kan? Yang lain berapa? Kamu sini mau berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Diploma 3 Sanitasi
jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang, Bapak Haji Kamsul SST MKes. Yang kami hormati Gubernur Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang, Saudara Agil Wirangga, dan seluruh kakak-kakak beserta rekan-rekan sekalian yang telah hadir. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dengan agenda Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang tahun 2024. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pembuka alam, penguasa dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dira Pasha Pratini dan rekan saya Ajal Marisa Faza. Kami selaku MC pada hari ini. Berikut merupakan susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Poltekkes Kemenkes Palembang, dan Mars Mahasiswa. Ketiga, kata sambutan. Keempat, pembacaan doa. Kelima, foto bersama. Keenam, persiapan sidang. Ketujuh, sidang pleno 1 atau sidang pengantar mengenai pembacaan agenda sidang dan tata tertib sidang. Kedelapan, sidang pleno 2 mengenai pemilihan presidium tetap. Kesembilan, sidang pleno 3 mengenai pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kesepuluh, pembacaan GBHPKO Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang 1 tahun kepengurusan periode 2024. Ke-11, penutupan sidang. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Poltekkes Kemenkes Palembang, dan Mars Mahasiswa. Hadirin dimohon berdiri. Sana
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Prodi Diplomati dan Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang, Bapak Haji Kamsul SSC Mkes. Kepada Bapak saya berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita semoga Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, kesehatan pagi hari yang cukup cerah hari ini karena dapat hadir di ruangan Prodi Epidemiologi dalam rangka ada kegiatan usaha besar MJ Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi Agung Musa Muhammad SAW. Dan saya hormati anak-anak sekalian, para peserta tugas, terkhusus kepada Presiden atau Gubernur ya? Baik, Gubernur HMJ Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang yang pada hari ini ada semua terlaksanakan usaha besar, dan saya ucapkan selamat bersama tugas ya. Dan mohon nanti bermusyawarah dengan dengan baik ya, tidak menggunakan emosi yang segala macam ya. Kita harus dari hati nurani, karena memang telah ada sebagai pengurus diberi amanah untuk melaksanakan jembatan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua yang bukan pengurus. Jadi ini akan membawa dampak kepada kita semua di sini ya, pertama kepada Anda semua sebagai pengurus. Ini latihan jadi pejabat ya. Nanti ke depan ya seperti itulah. Orang bijak bilang, kalau saya tanya kepada semua, tahu tak siapa guru yang terbaik? Saya tanya, dan bisa jawab, siapa guru yang terbaik? Guru yang terbaik? Saya tanya, dia bisa jawab. Oke, 100. Jadi guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Pengalaman itu menjadi guru kita, bukan gurunya. Misalnya tahu kalau sini dosen, Pak Kamsul, tidak. WSD tidak. Siapa lagi? Tidak. Jadi pengalaman itu kita belajar dari pengalaman. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi Anda semua. Makanya saya katakan Anda ini beruntung, karena Anda ditunjuk sebagai pengurus. Saya ingin ya Anda ini nanti kalau di masyarakat ini di biasanya di kampus, kalau bisa jangan duduk di belakang. Jadi yang terdepan, garda terdepan. Kalau saya pulang nggak mau duduk di belakang, saya di depan terus. Di masyarakat saya gitu. Sholat pun ya ada juga. Kalau saya ada kegiatan buru-buru ya di belakang. Tapi kalau saya nggak ada waktu, ya saya di depan. Kalau sholat itu wajib apa? Di depan, sunnahnya. Kenapa? Katanya kalau di depan itu gunung, yang di bawah itu bukit kecil atau tidak. Kalau hewan yang paling besar gajah, unta, kerbau, bahkan sapi ayam di belakang itu. Itu hadis Rasul. Jadi saya orang banyak tidak tahu kalau ada acara apa sholat itu nggak belakang terus. Karena nggak tahu. Kita ini masalah itu ya, masalah kesehatan itu, masalah apa itu kenapa ada masalah? Karena tidak tahu dan kebodohan. Itu masalah kita. Tidak tahu, nggak belajar, bodoh, membodoh kita bodoh. Sekarang ada zamannya zaman now, internet, ya kita sudah medsos sangat luar biasa. Tinggal kitanya mau atau tidak. Jadi saya pesan sekali gitu ya,
nanti bermusyawarah, itulah nanti dalam pekerjaan tidak akan jauh. Karena ada yang biasa inilah nanti kalau di pekerjaan tinggal lama saya nanti berapa tahun yang akan datang. Inilah yang kamu lakukan. Kalau kuliah yang sudah di belakang terus tidak mau ini, satu lagi yang saya tidak inginkan, juniornya ada orang yang berangkat ini. Junior bukan milik dewe, banyak orang lain. Jadi biar orang lain, nah itu tidak maju. Bayangkan kalau seluruh masyarakat kita, bangsa negara kita berpikiran seperti itu, siapa yang akan maju? Jadi sekarang ada diberi kepercayaan untuk melaksanakan amanah di tahun-tahunnya. Ini ada kegiatan tugas dan banyak kegiatan lain. Tolonglah nanti dari hati nurani untuk melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Kemudian sedikit saran ya, karena ini kan untuk belajar ini kan internal kita. Jadi tadi saya diminta dari MC menyampaikan sambutan mewakili bukan atas nama Kaprodi. Sementara arah kita ini saya ingin analisa untuk kita semua ya. Kita belajar di sini ya. Jadi kamu harus bisa improvisasi nanti. Ya, ide ketua kamu juga MC. Kemarin saya waktu itu di atas ngomong kaju yang dihormati, sekjo yang dihormati. Ya kan kemarin kan aku di atas kan? Ada uangnya. Saya lama di Pemda, kalau saya terbalik dulu ya. Kalau kita wisuda, kalau kita acara-acara apa, dia tanya, ini siapa yang hadir di undang kita ini? Saya buat ini Pak. Tolong nanti pada saat saya ngomong itu, tolong sebelum saya naik, itu yang mana yang coret dulu kalau ada. Nah itu. Jadi yang kita ngomong orang ini ada dan kapasitasnya. Jadi saya ngajar ke orang ini bukan ini kan HND. Saya tanya HND itu apa? Jurusan atau prodi? Sementara saya ngomong sebagai jadi improvisasi saja. Itu apa begini? Kan mestinya kalau ini ramanya kaju. Nah saya itu hadir di sini bukan sebagai kaprodi, sebagai kaju mewakili kaju idealnya harus kaju. Cuma kaju itu lagi melaksanakan umroh itu luasnya. Ya kalau ngayang lagi kalau dilihat orang lain atau dilihat orang lain, itu enak gitu ya. Gitu ya. Jadi ini belajar. Nah nanti di lapangan, agak tingkat yang kemarin kan, saya ikut tuh. Ya kalau dulu ya saya banyak terlibat di lapangan. Misalnya jangan sampai ngomong kalau di kan saking gugupnya kan dalam dikali-kali dia bapak dua ibu kali dua gitu ya. Karena apa bapak ibu maksudnya, tapi karena gugup ngomongnya bapak dua dua kali ibu dua kali itu. Ada itu yang penting ngomong kayak itu saking gugupnya. Inilah tadi kalau nggak biasa ngomong seperti ini di depan nah begini lah. Saya itu bukan ngomongnya bohong benar lah ya, makin tadi biasa. Saya dari SD gitu. Saya dari SD itu wakil kawan-kawan perpisahan, kalau acara-acara bisa guru ada sebut saya wakil. Saya nggak tahu lah. Ya kenapa? Banyak yang lain dan saya tunjuk gitu pengalaman saya. Saya ngambil S2, D3, jadi ketua itu langsung itu. Orang tengah gimana belum kenal dengan saya. Nah itulah. Aku memang mukonya memang muko apa? Kalau jadi ketua udah tahu. Ya, jangan loh ya. Malah dia sih memang ditakdir seperti. Jadi kalau bisa biasa juga kanan dani nanti baru bisa kasih kalau apa dia memang teori tapi tidak sebenarnya banyak yang paling besar itu bagaimana ekspresi itu ya kalau kita bisa ini yang paling komunikasi biasanya kalau yang pintar ya jadi sukses saja karena biasanya pintar dia adalah apa namanya egois ini itu bisa masuk dalam egois itu yang biasanya saja dia akan yang kalau tapi ada ya rasa bisa jadi ini
dusun-dusunnya sudah. Karena saya paling hidup tadi ya. Dan di sini saya kakak saya sholat dulu. Pas dusun pas sholat jenazah. Nah, kalau upacara militer kan banyak gitu ya. Ada pemakaman jenazah, ada prakora segala macamnya di rumah pelepasan jenazah, kemudian di pemakaman ada tembak-tembakan, ya. Nah, kemudian saya ajak kak saya ketua, lagi upacara militer pelepasan jenazah mau dimasukkan ke dalam liang lahat, kakak saya ngorok, karena umur 70 tahun, saya pangku ini, ya. Itu udah jatuh, kalau jatuh pecah kepala di sini karena kuburan semua itu. Nah, itu yang buat saya malam. Akhirnya saya datang ke Palembang tuh, kami ke dokter dulu kemana-mana. Jam 12 malam saya sampai di sini. Jam 3 saya dibangunkan lagi, bukan jam 3, jam setengah 3. Jadi ada, ayo bisa kalau sebelah rumah yang meninggal tuh. Jadi itulah. Jadi saya tadi ngatur dulu nih, kuburan siapa, yang ini siapa, ambulan yang mana, ini kan terang sedikit tadi. Kalau tidak saya, jadi waktu ya, waktu tolong diperhatikan. Jepang kenapa bisa maju karena waktu. Orang barat bilang ini maju, waktu adalah uang. Kalau kita orang Islam, wah asli ini Islam itu sering bila lazina aman dan seterusnya itu demi masa demi waktu orang berpergi. Jangan kita main dengan waktu. Waktu itu ya, kalau kita misal buru-buru, terakhir bisa kita celaka kendaraan. Ya. Waktu kali ini bisa kita tertinggal pesawat atau tinggal apa? Tapi memang ada ya, kadang-kadang tertinggal pesawat ada hikmahnya. Tapi kalau kita sengaja melambat jangan ini saya lihat yang ada undangan peninjau segala macam kok belum datang pada acara jam 8. Mestinya 100% sudah ada di sini sebelum acara dimulai. Biasa, saya ngomong ala bisa karena biasa. Kalau di biasa itu kan rasanya di sini, nah apa di sini? Ya katanya sakitnya di sini tuh. Ya kita di sini merasakan. Takut terlambat, takut apa itu? Udah ya kan itu. Kalau apalagi anda jadi pengurus, kalau harus bertanggung jawab, pertama waktu, kemudian ya baru selanjutnya lain. Kalau waktu sudah ada sudah. Ini misalnya pejabat sudah datang, undang sudah datang kita dulu. Tuh ya, kalau kita di pemerintahan ya ada maka saya memang dari seperti itu ya, karena dari SD, SMP, terus SMA, kemudian sampai di perguruan tinggi itu ya memang dosennya luar biasa guru-gurunya. Kalau terlambat ada hukuman itu ya. Baik, untuk yang kegiatan hari ini saya ucapkan selamat. Mungkin saya tidak akan sampai akhir, paling sampai dari kalau saya tak kira acaranya sampai foto bersama. Setelah foto bersama saya pamit. Tadi ada keluarga yang meninggal, itu bapaknya lah yang meninggal, yang kawin, yang apapun itu serta pak. Jadi action tinggi ya, bukan hanya di kampus ya. Baik, kalian demikian. Terima kasih pada anda semua. Selamat bersama tugas. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua di sini, terutama untuk mahasiswa dan kemajuan dari kampus kita. Kampus kita ini dianggap orang berhasil, segala orang berkat kita semua. Kontribusi dari mahasiswa dan terhadap pengajar kita. Ini yang saya harapkan juga. Kadang-kadang saya ini bukan ngomong apa, sama ini. Ya, banyak yang diundang, dosen, teknik. Nah, saya hanya pesan aja dulu. Kalau anda mau dari orang boleh itu. Kalau dia mau orang, boleh orang Jawa itu datang. Kalau tidak datang, kasih alasan memang. Saya bisa datang karena ini loh. Itu. Saya pengalaman menikahkan anak dua orang. Alhamdulillah, kata orang pejabat mana ini? Dulu Pusri, PT Pusri itu anaknya yang cewek. Sampai di luar PT Pusri itu, mobil parkir mobil. Orang sampai heran-heran. Ini pejabat mana bu? Apa gubernur kali dengan anak? Nah, ada. Karena saya itulah orang hajatan, apapun saya datang. Dan kalau datang saya pesan. Kamu cuma di masyarakat. Kalau kamu tidak pernah hadir di tempat orang, nah, itu. Ya. Nanti kalau kita kemalangan orang meninggal ada yang pertanyaan dari kalian. Ya, kalau kita tidak biasa dengan sosialisasi dengan masyarakat,
nikahkan anak, dan undangan penuh misalnya anak kursinya, yang hadir cuma seberapa sampai dari bangku itu kelihatan tuh sedih ya. Nanti kalau kamu orang tua kamu nikahkan kamu, dua cuma namanya. Pertama takut kamu tidak datang. Kedua itu berikutnya takut kamu kekurangan makanan. Kalau saya dulu lagi isi vaksin, kamu saya misalnya 2.000 kali 2 4.000. Ya saya sedangkan minimal 5.000. Persis itu. Jadi ini ya berkaitan dengan ini latihan untuk kamu semua. Nanti bersosialisasi pada saatnya jadi pejabat. Amin ya. Amin ya Allah. Depannya kami kan tak lama lagi. Kalau bapak 5 tahun lagi sudah pensiun. Itu kalau Tuhan ya memberi umur banyak, ya minta perpanjang terus saya gitu ya. Dan dari pegawai ya sudah habis 65. Ini kalau pegawai negeri biasa teman-teman saya udah pensiun semua. Ada yang Kapolda, ada yang macam-macam ya, kepala rumah sakit, ada kepala dinas. Nah tinggal dan kami dosen. Di USID ada beberapa orang tinggal dosen. Ada kemarin yang tinggal itu dosen. Tidak banyak lagi yang aktif sebagai pegawai. Alhamdulillah. Jadi saya doakan semua ini nanti ya, bisa jadi pejabat kemudian. Terutama bila kita tidak bisa cari Tuhan. Demikian yang harus saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada usaha apa-apa. Karena inilah wadah kamu untuk apa? Untuk mengekspresikan, mengeksplor ya kemampuan kamu berorganisasi pada saat jadi mahasiswa. Nanti pada saatnya jadi pegawai. Tidak akan tidak kapok lagi, tidak tremor lagi, tidak mau panggung lagi. Arti itu biasa. Gitu ya. Baik, demikian. Kepada Allah saya mohon ampun, pada kita semua saya mohon maaf. Bila terjadi daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Kamsul SSTM yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari guru mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang kepada Saudara Adi Dwiangga. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang yang diwakilkan oleh Bapak Haji Kamsul SSTMKes selaku Ketua Prodi Diploma 3 Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan. Yang kami hormati rekan MPM serta yang kami hormati rekan-rekan HMJ dan rekan mahasiswa dari perwakilan kelas. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT sehingga kita semua dapat hadir bersama dalam kegiatan musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan. Tak lupa pula kita aturkan dan bersolawat pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku Gubernur Mahasiswa Kesehatan Lingkungan menyampaikan laporan kegiatan hari ini, yang mana musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan kali ini memiliki tema mewujudkan peran kepengurusan dan kepemimpinan untuk mencapai integrasi himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan. Tujuan dari terselenggaranya musyawarah besar ini adalah bermusyawarah demi mencapai keputusan dalam revisi ADART, di mana menurut kepengurusan yang akan mendatang nanti mungkin masih banyak kekurangan baik dalam segi isi maupun tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adil yang telah memberikan kata sambutannya.
bacaan doa yang akan dipimpin oleh rekan saya Arif Jono. Kepada Arif saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan diri kita pada Allah Subhanahu untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita lakukan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu ya rabbana wa lakal hamdu wa la syukru. Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara musyawarah besar himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode tahun 2004 ini sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan menambah silaturahmi bagi kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh keridhaan semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik demi kesehatan dan keselamatan kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami yang hadir di sini mahasiswa-mahasiswi yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan akan mendatangkan keridhaan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Arif Jono. Selanjutnya sesi foto bersama. Berdiri. Ayo, berdiri. Semangat. Ini mau bersemangat. 1, 2, 3. Yang pakai apa? Yang pakai baju ini. Iya. Dapat mana? Dapat mereknya. Yang pakai seragam mana? Sebelah sini. Kena merah aku. Mereknya kelihatan ada ya? Kelihatan ya? Tapi sih isi plus ya? Ini baru data. Nah, oke. Pada ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baru ya, semangat pergi sini. 1, 2. Oke, dah. Selamat ya. Bapak izin ya? Iya. Ada yang tinggal ini teman-teman, telepon lagi dari ambulannya lagi. Ya, silakan dibawa sana ya, di sini ya. Ini, silakan ya. Assalamualaikum. Udah dibawa ya.
persilapan sidang. Selanjutnya yaitu sidang pleno 1 kepada pendaftar dipersilakan mengambil tempat dan mengambil alih sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai sidang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Afifah Koreatu Aini, sebagai pimpinan sidang sementara 1. Sebelah kanan saya, Amanda Purnanugra Setianingsih, sebagai pimpinan sidang sementara 2. Dan di sebelah kiri saya, Aulan Nadia, sebagai pimpinan sidang sementara 3. Dikarenakan peserta sidang sudah memenuhi quorum, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 tentang pembacaan tata tertib sidang musyawarah besar pengesahan ADART Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Menkes Palembang periode 2024 dibuka. Untuk mekanisme pembacaan tata tertib musyawarah besar pengesahan ADART Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Menkes Palembang periode 2024. Kepala quorum, apakah ada yang ingin memberikan opsi? Saya persilakan. Kepala quorum, mohon untuk keaktifannya. Kepala quorum, apakah ada yang ingin memberikan opsi? Saya persilakan. Saya persilakan. Perkenalkan, saya Mata dari HRD Kesehatan Lingkungan Poltekkes Menkes Palembang ingin mengajukan opsi mekanisme pembacaan tata tertib sidang dibacakan pasal per pasal beserta ayatnya dan disahkan pasal per pasal beserta ayatnya dalam waktu 1 kali 10 menit. Terima kasih. Terima kasih kepada Elsa dari FDSD atas opsi yang telah diberikan. Kepada quorum, apakah ada yang ingin memberikan opsi tambahan? Saya persilakan. Kepada quorum, apakah ada yang ingin memberikan
tambahan saya persilakan. Baiklah, mendengar kata cukup. Opsi dari Nelsa MTKS yaitu pembacaan mekanisme tata tertib musyawarah besar, pengesahan ADART Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024 dibacakan secara pasal per pasal selama 1 kali dalam 10 menit. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, opsi dari Nesa KMTKS pembacaan mekanisme tata tertib musyawarah besar, pengesahan ADART Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024 dibacakan secara berpasal-pasal selama 1 kali 10 menit. Disepakati. Tata tertib sidang musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024. Pasal 1 mengenai ketentuan umum. 1. Musyawarah besar yang selanjutnya disebut musyawarah besar dalam tata tertib ini adalah pembacaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan periode 2024. 2. Musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang dilaksanakan 1 kali dalam 1 periode kepengurusan dan dilaksanakan secara terbuka. Baiklah, kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal tersebut? Kepala forum mohon keaktifan. Mendengar kata cukup. Baiklah, kepala forum, apakah pasal 1 mengenai ketentuan umum disepakati? Mendengar kata sepakat, pasal 1 mengenai ketentuan umum disepakati. Pasal 2 mengenai penyelenggaraan. 1. Acara musyawarah besar meliputi pembacaan tata tertib sidang musyawarah besar, pembacaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan periode 2024. 2. Musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 tepat di kampus Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Kepala forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal tersebut? Mendengar kata cukup, maka pasal 2 penyelenggaraan mendengar kata cukup, maka pasal 2 penyelenggaraan Baiklah, mendengar kata cukup, apakah pasal 2 penyelenggaraan disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 2 mengenai penyelenggaraan disepakati. Pasal 3 mengenai peserta. Peserta musyawarah besar terdiri atas 1.
peserta perlu merupakan seluruh anggota himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan dan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan tingkat 1, 2, dan 3. 2. Peserta meninjau merupakan delegasi dari organisasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang. 3. Peserta tamu adalah para dosen jurusan kesehatan lingkungan. Kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 3 tentang peserta? Mendengar kata cukup, apakah pasal 3 mengenai peserta disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 3 mengenai peserta disepakati. Pasal 4 mengenai kewajiban peserta. 1. Peserta sidang musyawarah besar wajib berpakaian sopan dan rapi. 2. Menghormati sesama peserta sidang musyawarah besar. 3. Setiap peserta sidang musyawarah besar wajib menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. 4. Meminta persetujuan dari pimpinan sidang apabila meninggalkan ruangan sidang dengan mengangkat tangan sebelah kiri dan dalam Zoom menuliskan izin di ruang chat dan ditinjau oleh pimpinan sidang 2. 5. Menaati tata tertib sidang musyawarah besar. Kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 4 mengenai kewajiban peserta? Kepada forum, mohon keaktifan. Mendengar kata cukup, maka pasal 4 mengenai kewajiban peserta apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, pasal 4 mengenai kewajiban peserta disepakati. Pasal 5 mengenai hak peserta. 1. Peserta berhak mengikuti sidang musyawarah besar himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang dari awal sampai akhir. 2. Peserta mempunyai hak untuk memberikan masukan guna penyempurnaan sidang musyawarah besar. 3. Peserta perlu sidang musyawarah besar memilih bicara dan hak suara setelah mendapat izin dari pimpinan sidang dengan mengangkat tangan kanan. 4. Peserta peninjau peserta tamu sidang musyawarah besar memiliki hak bicara setelah mendapatkan izin dari pimpinan sidang dengan mengangkat tangan kanan. Para forum, apakah pasal 5 mengenai hak peserta ada tanggapan? Mendengar kata cukup, apakah pasal 5 mengenai hak peserta disepakati? Mendengar kata sepakat, pasal 5 mengenai hak peserta disepakati. Pasal 6 mengenai pimpinan sidang. 1. Pimpinan sidang musyawarah besar adalah pimpinan sidang tetap yang dimiliki oleh peserta musyawarah besar. 2. Pimpinan sidang musyawarah besar berkewajiban memimpin sidang. 3. Pimpinan sidang musyawarah besar berhak memperingatkan atau menghentikan pembicaraan peserta sidang yang menyimpang dari peraturan yang telah disepakati oleh peserta sidang. 4. Pimpinan sidang musyawarah besar berhak menghentikan sidang untuk sementara waktu atau selamanya atas persetujuan peserta sidang. 5. Pimpinan sidang musyawarah besar berhak mengambil keputusan dengan persetujuan peserta sidang dan sesuai aturan pengambilan keputusan. 6. Pimpinan sidang musyawarah besar berhak mengambil keputusan atas pertanyaan dan pendapat peserta sidang.
7. Pimpinan sidang musyawarah besar berhak memberikan sanksi kepada peserta sidang yang melanggar tata tertib sidang. Kepada forum, apakah pasal 6 mengenai pimpinan sidang ada tanggapan? Mendengar kata cukup, apakah pasal 6 mengenai pimpinan sidang disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 6 mengenai pimpinan sidang disepakati. Pasal 7 mengenai arti ketukan palu. 1. Satu kali ketukan berarti pengesahan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin. 2. Dua kali ketukan berarti mengkursi atau mencabut kursi dalam waktu yang cukup lama atau kondisional atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Misalnya istirahat, lobby, sembahyang, dan makan. 3. Tiga kali ketukan berarti pembukaan atau penutup sidang atau acara resmi dan mengesahkan keputusan akhir. 4. Ketukan berkali-kali untuk memutuskan peserta sidang. Kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 7 mengenai ketukan palu? Mendengar kata cukup, apakah pasal 7 mengenai ketukan palu disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 7 mengenai arti ketukan palu disepakati. Pasal 8 mengenai pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat forum peserta sidang. 2. Apabila pengambilan keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka diadakan lobby semaksimal 1 kali dalam 15 menit. 3. Jika lobby tidak menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan mekanisme pengambilan keputusan suara terbanyak atau voting. 4. Pengambilan keputusan berdasarkan voting dianggap sah apabila disetujui setengah tambah 1 dari forum. 5. Apabah keputusan dengan mekanisme voting tidak tercapai, maka selanjutnya keputusan diputuskan pimpinan sidang musyawarah besar. Kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 8 pengambilan keputusan? Mendengar kata cukup, maka pasal 8 pengambilan keputusan apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 8 mengenai pengambilan keputusan disepakati. Pasal 9 mengenai sahnya sidang. 1. Sidang musyawarah besar dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 peserta sidang dan telah melakukan registrasi yang selanjutnya disebut quorum. 2. Quorum terpenuhi apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta sidang. Kepada quorum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 9 mengenai sahnya sidang? Mendengar kata cukup, apakah pasal 9 mengenai sahnya sidang disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 9 mengenai sahnya sidang disepakati. Pasal 10 mengenai pelanggaran sidang dan larangan sidang. Pelanggaran dan larangan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran ringan, keluar dan masuk forum tanpa izin, berbicara tanpa izin. 2. Pelanggaran sedang, 2 kali melakukan pelanggaran ringan, merokok dalam forum, berkata kotor yang mengandung sara, tidak menghargai presidium sidang. 3. Pelanggaran berat, 2 kali melakukan pelanggaran sedang, menjaga senjata api atau senjata tajam, membawa narkoba atau obat-obatan terlarang, membawa minuman keras, melakukan tindakan kekerasan. Kepada forum,
Apakah ada tanggapan mengenai pasal 10 pelanggaran sidang dan larangan sidang? Mendengar kata cukup. Pasal 10 mengenai pelanggaran sidang dan larangan sidang, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 10 mengenai pelanggaran sidang dan larangan sidang disepakati. Pasal 11 mengenai sanksi. Apabila peserta melakukan pelanggaran pada pasal 10, maka peserta tersebut akan diberikan sanksi sebagai berikut. 1. Sanksi ringan. Sanksi berupa teguran pimpinan sidang diberikan apabila peserta sidang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam tata tertib sidang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang. 2. Sanksi sedang. Setelah peserta sidang diperingatkan oleh pimpinan sidang sebanyak 3 kali, maka pimpinan sidang berhak mengeluarkan dari forum sampai sidang selanjutnya. 3. Sanksi berat. Jika peserta penuh atau peserta peninjau tidak mengikuti seluruh rangkaian acara persidangan, maka peserta tersebut hilang hak bicara dan hak suara selama sidang revisi musyawarah besar ADART mahasiswa. Jika peserta penuh tidak mengikuti seluruh rangkaian acara persidangan, maka peserta tersebut dianggap menyetujui hasil sidang revisi musyawarah besar Poltekkes Kemenkes Palembang. Kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 11 mengenai sanksi? Mendengar kata cukup. Apakah pasal 11 mengenai sanksi disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 11 mengenai sanksi disepakati. Pasal 12 mengenai forum. 1. Sidang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah peserta penuh yang berhak hadir. 2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi, maka sidang ditunda 2 kali dalam 5 menit. 3. Jika ada poin 2 tidak tercapai, maka sidang dapat dilanjutkan kembali berdasarkan kesepakatan peserta sidang. 4. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh setengah tambah 1 dari peserta penuh yang hadir. 5. Apabila keputusan tidak berhasil diambil secara musyawarah, maka dilakukan lobbying. Apabila lobbying tidak berhasil, maka dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak. Kepala forum, apakah ada tanggapan pasal 12 mengenai forum? Mendengar kata cukup, maka pasal 12 mengenai forum apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 12 mengenai forum disepakati. Pasal 13 mengenai instruksi. Setiap peserta berhak mengajukan instruksi setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan sidang dan telah terlebih dahulu menyebutkan jenis instruksi. 1. Point of reference atau rehabilitation adalah instruksi yang berfungsi untuk membersihkan nama baik atau kehormatan seseorang atau kelompok karena dipandang pembicaraan tersebut menyinggung perasaan atau menyimpang dari etika. 2. Point of information adalah instruksi untuk memberikan informasi baik tentang pembicaraan yang tidak sesuai atau informasi yang berkaitan dengan kondisi yang menjadi pokok pembahasan atau hal-hal yang dipandang urgent untuk informasikan. 3. Point of clarification adalah instruksi untuk menjernihkan atau meluruskan permasalahan atau isi pembahasan. 4. Point of solution adalah instruksi untuk memberikan solusi atau permasalahan yang dibahas. 5. Point of order adalah instruksi yang digunakan untuk memimpin pimpinan sidang meluruskan jalannya sidang apabila keluar dari konteks atau sidang dianggap janggal. 6.
point of view adalah interupsi yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, usulan, dan saran. Kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 13 mengenai interupsi? Mendengar kata cukup. Apakah pasal 13 mengenai interupsi disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 13 mengenai interupsi disepakati. Pasal 14 mengenai mekanisme pemilihan presidium. Mekanisme pemilihan presidium ialah dengan cara calon presidium mencalonkan diri atau dicalonkan. Kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 4 mengenai mekanisme pemilihan presidium? Mendengar kata cukup. Apakah pasal 14 mekanisme pemilihan presidium disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 14 mengenai pemilihan presidium disepakati. Pasal 15 mengenai penutup. 1. Hal-hal lain yang perlu diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan bersama atau berdasarkan suara terbanyak yang ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kepada forum, apakah ada tanggapan mengenai pasal 15 mengenai penutup? Mendengar kata cukup. Apakah pasal 15 mengenai penutup disepakati? Mendengar kata sepakat, maka pasal 15 mengenai penutup disepakati. Baiklah, sidang pleno 1 tentang pembacaan tata tertib musyawarah besar pengesahan ADART himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024 ditutup. Konsideran sidang pleno 1. Baiklah, saya akan membacakan konsideran sidang pleno 1 tentang tata tertib musyawarah besar pengesahan ADART himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024. Ketetapan himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang nomor 001-HRT-2/2024 tentang tata tertib sidang himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan 1. Konsideran tata tertib sidang kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang tahun 2024. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian waktu terdapat kekeliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan disahkan di Palembang tanggal 9 Maret 2024 pukul 09.20 waktu Indonesia bagian Barat. Pidangkan 1. Apabila Koroto ini menandatangani. Pidangkan 2. Amada Purnama Berastilisi menandatangani.
Bidangkan 3 Maulana Dia menandatangani. Konsiderasi sidang pleno 1 sah. Sidang pleno 2. Sidang pleno 2 tentang pemilihan presidium tetap musyawarah besar pengesahan ADART Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024 dibuka. Untuk mekanisme pemilihan presidium sudah dijelaskan dalam tata tertib sidang, yaitu dengan mencalonkan atau dicalonkan kepada quorum. Apakah ada yang ingin mencalonkan diri? Saya persilakan. Izin masuk pimpinan sidang yang terhormat. Saya persilakan. Perkenalkan, saya Muhammadiya dari HMJ Kesling Polres Palembang. Izin mencalonkan diri sebagai presidium 1. Terima kasih. Kepada quorum, apakah ada yang ingin mencalonkan diri? Saya persilakan. Izin masuk pimpinan sidang yang terhormat. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Bertunggal dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan. Dan di sini saya izin mencalonkan diri sebagai presidium 2. Terima kasih. Kepada quorum, apakah ada yang ingin mencalonkan diri? Saya persilakan. Izin masuk pimpinan sidang yang terhormat. Saya persilakan. Perkenalkan, saya Dina Bisantina, izin mencalonkan diri menjadi presidium 3. Baiklah. Opsi pertama dari Fadila yaitu mencalonkan diri sebagai presidium 1. Apakah disepakati? Opsi kedua dari Fitratul Muniro mencalonkan diri sebagai presidium 2. Apakah disepakati? Opsi ketiga yaitu Junia Dwi Santina mencalonkan diri sebagai presidium 3. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, maka Umi Fadila sebagai presidium 1, Fitratul Muniro sebagai presidium 2, Junia Dwi Santia sebagai presidium 3. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, maka presidium 1, 2, dan 3 disepakati. Konsideran sidang pleno 2. Saya akan bacakan konsideran sidang pleno 2 tentang presidium tetap musyawarah besar pengesahan ADART Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024. Ketetapan Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang nomor 002/tab/HMJ/2/2024 tentang pemilihan presidium tetap sidang himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan 1. Konsideran presidium tetap himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang periode 2024 sebagai berikut. Presidium 1 Umi Fadila. Presidium 2 Fitratul Muniro. Presidium 3 Junia Dwi Santina. 2. Keputusan ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan disahkan di Palembang tanggal 9 Maret 2024 pukul 09.27 waktu Indonesia bagian Barat. Bidangkar 1 Habib Bakar ini menandatangani. Bidangkar 2 Amal Abuka Finalisi menandatangani. Bidangkar 3 Haula Nadia menandatangani. Konsentrasi Naktena 2 sah. Baiklah, selanjutnya serah terima palu dari bidangkar kepada presidium. Kepada presidium 1, 2, dan 3 untuk dapat maju berdepan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang saya serahkan kepada presidium tetap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang saya terima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai sidang, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Uli Fathia sebagai Presidium 1. Di sebelah kanan saya ada Betroton Muniro sebagai Presidium 2. Dan di sebelah kiri saya ada Julia Dwi Santina sebagai Presidium 3. Dikarenakan peserta sidang sudah memenuhi quorum, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 3 mengenai pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan periode 2024 dibuka. Untuk mekanisme pembacaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan periode 2024 kepada forum, apakah ada yang ingin memberikan opsi? Dipersilakan. Terima kasih Rizka Elva dari HMJ Kesling Polres Bank atas opsi yang telah diberikan. Baiklah, kepada forum, apakah ada yang ingin memberikan opsi tambahan? Mendengar kata cukup, opsi dari Rizka Elva HMJ Kesling Polres Palembang, mekanisme pembacaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan periode 2024. Mekanisme pembacaan dibacakan bab per bab beserta pasal dan ayatnya dan disahkan per bab dalam waktu 1 kali 10 menit. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, opsi dari Rizka HMJ Kesling, mekanisme pembacaan dibacakan bab per bab beserta pasal dan ayatnya dan disahkan dalam waktu. Maaf, saya ulangi. Opsi dari Rizka HMJ Kesling Polres Bank, mekanisme pembacaan dibacakan bab per bab beserta pasal dan ayatnya dan disahkan dalam bab per bab dalam waktu 1 kali 10 menit disepakati. Baiklah, pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan periode 2024. Anggaran dasar himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Bab 1 mengenai ketentuan umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1 AD adalah anggaran dasar rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan. 2. ART adalah anggaran rumah tangga yang merupakan kelengkapan dan dibuat untuk mendampingi anggaran dasar. Untuk bab 1 mengenai ketentuan umum, apakah ada yang menanggapi? Kepada forum, untuk bab 1 mengenai ketentuan umum, apakah ada yang menanggapi?
mengenai ketentuan umum. Disepakati? Baiklah, mendengar kata sepakat, bab 1 mengenai ketentuan umum disepakati. Baiklah, bab 2 mengenai nama, definisi, waktu, dan tempat. Pasal 2, nama. Nama dari organisasi ini adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan HMJ Kesli, Poltekkes Kemenkes Palembang. Pasal 3, definisi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang adalah suatu wadah untuk menghimpun aspirasi mahasiswa dan sebagai organisasi tertinggi di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Pasal 4 mengenai waktu. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang berdiri sejak 18 Desember 2018. Pasal 5 mengenai tempat. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang bertempat di Jalan Mawar nomor 2711 Blok Kodam 2 Sriwijaya, Kampus Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Untuk bab 2 mengenai nama, definisi, waktu, dan tempat, kepada forum, apakah ada yang menanggapi? Dipersilakan. Izin masuk Presiden yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Arif Juanda dari HMJ Kesli. Point of view untuk bab 2 pasal 2 mengenai nama diganti menjadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang dan disingkat dengan nama HMJ Kesli Poltekkes. Terima kasih. Saya kembali ke Presiden. Baik, kepada forum, apakah ada lagi yang ingin memberi tanggapan mengenai bab 2, nama, definisi, waktu, dan tempat? Jika tidak ada, apakah pendapat dari Arif dari HMJ Kesli mengenai tentang bab 2 pada pasal 2? Mengenai bab 2 pasal 2 mengenai nama diganti menjadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang dan disingkat dengan nama HMJ Kesli Polkesbang. Apakah disepakati? Baik, untuk bab 2 pasal 2 mengenai nama diganti menjadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Palembang dan disingkat dengan nama HMJ Kesli Polkesbang. Disepakati? Mendengar kata sepakat, pada bab 2 nama, definisi, waktu, dan tempat disepakati. Bab 3 mengenai sifat, status, dan prinsip. Pasal 6, sifat. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang bersifat A. Independen, B. Netral, C. Terbuka, D. Edukatif, dan E. Kreatif. Pasal 7, Himpunan Mahasiswa Pasal 7 mengenai status. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang adalah organisasi mahasiswa yang memegang kekuasaan tertinggi di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Pasal 8, prinsip. Prinsip Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang adalah kekeluargaan. Untuk bab 3 mengenai sifat, status, dan prinsip, apakah ada yang menanggapi? Kepada forum, untuk bab 3 mengenai status, sifat, dan prinsip, apakah ada yang menanggapi?
Mendengar kata cukup. Bab 3 mengenai sifat status prinsip. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Bab 3 mengenai sifat status prinsip disepakati. Baiklah, bab 4 mengenai tujuan dan usaha. Pasal 9, tujuan menjadikan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan sebagai wadah mengembangkan diri mahasiswa sehingga tercipta mahasiswa-mahasiswi yang aktif, unggul, profesional, berbudi luhur, kompeten dalam penggunaan iptek. Pasal 10, usaha. 1. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial budaya. 2. Melopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masyarakat. 3. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, kampus dan kepemudaan dalam guna menopang pembangunan nasional. 4. Membantu pembekalan dalam kegiatan yang berhubungan dengan kampus. Kepada forum, untuk bab 4 mengenai tujuan dan usaha, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Bab 4 mengenai tujuan dan usaha, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Untuk bab 4 mengenai tujuan dan usaha, disepakati. Bab 5 mengenai tugas dan fungsi. Pasal 11. Tugas. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang bertugas dalam usaha pengembangan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan. Pasal 12. Fungsi. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang berfungsi sebagai forum mahasiswa kesehatan lingkungan yang aktif dan berperan sebagai sarana untuk mahasiswa kesehatan lingkungan yang melalui kebijakan dan kerja nyata. Kepada forum, pada bab 5 mengenai tugas dan fungsi, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Pada bab 5 mengenai tugas dan fungsi, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Bab 5 mengenai tugas dan fungsi disepakati. Bab 6 mengenai kedaulatan. Pasal 13. Kedaulatan himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan berada di tangan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang dan dilaksanakan oleh pengurus himpunan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. Kepada forum, untuk bab 5 mengenai kedaulatan, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Bab 5 mengenai kedaulatan, apakah disepakati? Sepakat. Mendengar kata sepakat. Pada bab 5 mengenai kedaulatan disepakati. Bab 7 mengenai keorganisasian. Pasal 14. Struktur organisasi. Struktur himpunan mahasiswa jurusan. A. Gubernur mahasiswa. B. Wakil gubernur mahasiswa. C. Sekretaris dan wakil sekretaris. D. Bendahara dan wakil bendahara. E. Definisi SDM, sumber daya mahasiswa. F. Definisi Kominfo, komunikasi dan informasi. G. Definisi kesekretariatan. H. Divisi kesehatan. I. Divisi sosial. J. Divisi minat dan bakat. K. Dinas kesehatan. L. Dinas sosial. Dan M. Dinas minat dan bakat.
Struktur himpunan mahasiswa program studi D3 sanitasi: A. Bupati mahasiswa, B. Wakil bupati mahasiswa, C. Sekretaris, D. Bendahara, E. Divisi kerohanian, F. Divisi sosma, G. Divisi publikasi dan dokumentasi, dan H. Divisi litbang. Struktur himpunan mahasiswa program studi D3 pengawasan epidemiologi: A. Bupati mahasiswa, B. Wakil bupati mahasiswa, C. Sekretaris, D. Bendahara, E. Divisi P2M, F. Divisi publikasi dan dokumentasi, G. Divisi humas, H. Divisi kastrat kajian strategi. Kepada forum untuk bab 7 mengenai keorganisasian, apakah ada yang menanggapi? Kepada forum untuk bab 7 mengenai keorganisasian, apakah ada yang ditanggapi? Kepada forum untuk bab 7 mengenai keorganisasian, apakah ada yang ingin ditanggapi? Mendengar kata cukup. Bab 7 mengenai keorganisasian, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Bab 7 mengenai keorganisasian disepakati. Bab 8 mengenai kelengkapan. Pasal 15, himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang mempunyai kelengkapan sebagai berikut: 1. Gubernur mahasiswa Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. 2. Wakil Gubernur mahasiswa Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. 3. Sekretaris Umum HMJ Kesling Poltekkes Kemenkes Palembang. 4. Bendahara Umum HMJ Kesling Poltekkes Kemenkes Palembang. 5. Humas HMJ Kesling Poltekkes Kemenkes Palembang. Dan 6. Divisi HMJ Kesling Poltekkes Kemenkes Palembang. Kepada forum, apakah pada bab 8 mengenai kelengkapan ada yang menanggapi? Dipersilakan. Sebelumnya izin masuk ke bidang sidang yang terhormat. Saya Tetap Deregita Altaf dari MPM. Izin point of view mengenai bukan hanya di bab 8 saja atau pasal 15 saja, tetapi tadi kan di beberapa bab di bab sebelumnya, yaitu bab 2 pasal 2 sudah disepakati bahwa nama dari himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang itu disingkat menjadi HMJ Kesling Polkesbang. Tadi sudah disepakati, benar? Nah, jadi kalau misalnya sudah disepakati dengan nama HMJ Kesling Polkesbang, seharusnya untuk bab-bab dan pasal-pasal sebelumnya yang ada nama HMJ Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang itu mengikuti nama yang telah disepakati menjadi HMJ Kesling Polkesbang. Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Alita dari MPM. Mengenai pada bab 2 pasal 2 bahwa disepakati menjadi nama himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Palembang menjadi nama HMJ Kesling Polkesbang. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, maka untuk berikutnya nama himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang
menjadi HMJ Kesling Polkesbas. Bab 9 mengenai atribut. Pasal 16 mengenai lambang dan logo. Pasal 20 makna lambang. 1. Bentuk lambang. Bunga apu-apu. Bunga apu-apu, pistil, straight atau ki apung ini adalah sebuah tanaman hias yang umumnya sering dijumpai mengapung pada kolam. Tanaman ini sendiri selain berfungsi sebagai tanaman hias juga memiliki peran sebagai pembersih air, terutama untuk menyerap limbah akibat pencemaran bahan radioaktif dan logam berat yang terdapat dalam air. Maka dari itu tanaman ini menjadi bentuk dari lambang HMJ Kesling. Hal ini dikarenakan tanaman ini dapat menjadi gambaran dari kesehatan lingkungan pada logo yang membentuk bunga yang terdiri dari 5 kelopak. Dalam hal ini melambangkan 5 sila pada Pancasila sebagai dasar negara. 2. Bagian-bagian lambang. A. Hitam. Makna warna hitam pada bagian terluar logo bermakna hiasan, ketangguhan, dan perlindungan. B. Hijau. Makna warna hijau pada lambang tersebut menjadi simbol alam, kesejukan, dan kesehatan. Maknanya adalah kehidupan, kesegaran, dan pembaruan. C. Kuning. Makna warna kuning memiliki makna optimis, ceria, menyenangkan, dan bahagia. D. Putih. Makna memiliki makna suci dan sederhana. 3. Tulisan pada lambang. Makna pada logo terdapat tulisan dengan warna hitam. Hal ini bermakna sebagai ketegasan. 4. Simbol pada lambang. A. Ampera. Makna gambar ampera berarti melambangkan Poltekkes Kemenkes Palembang berada di kota Palembang. B. Bintang. Makna simbol bintang melambangkan kesuksesan, kemenangan, dan keberhasilan. Dalam logo terdapat 7 bintang yang menjadi simbol atau gambaran dari Poltekkes Kemenkes Palembang yang sekarang memiliki 7 jurusan. Pasal 21 penggunaan lambang. Dalam penggunaan lambang ini dapat digunakan dalam bentuk apapun untuk kepentingan HMJ Kesling dan tidak untuk disalahgunakan. Kepada forum, untuk bab 9 mengenai atribut, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup pada bab 9 mengenai atribut, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, bab 9 mengenai atribut disepakati. Bab 11 mengenai keanggotaan. Pasal 23. 1. Anggota HMJ Kesling Polkesbang merupakan mahasiswa dari program studi D3 Sanitasi dan program studi D3 Pengawasan Epidemiologi. 2. Anggota HMJ Kesling Polkesbang terdiri dari anggota aktif, anggota pasif, dan anggota purna. A. Anggota aktif adalah anggota yang sedang menjadi pengurus HMJ Kesling dan himpunan mahasiswa program studi. B. Anggota pasif adalah seluruh mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang dan himpunan mahasiswa program studi. C. Anggota purna adalah alumni ataupun demisioner pengurus anggota himpunan mahasiswa Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. D. Status kepengurusan diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga. Kepada forum, untuk bab 11 mengenai keanggotaan, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup, bab 11
11 mengenai keanggotaan, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat pada bab 9 mengenai keanggotaan, disepakati. Bab 12 mengenai keuangan, pasal 24, sumber dana yang diperoleh HMJ Kesling Palembang bersumber dari iuran dan dana seluruh mahasiswa kesehatan lingkungan sebesar 25.000 per mahasiswa per bulan. Pasal 25, alokasi dana. Pengelolaan dana HMJ Kesling dialokasikan dalam hal sebagai berikut: 1. Melaksanakan kegiatan di ruang lingkup jurusan kesehatan lingkungan. 2. Penggadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam lingkup kesehatan lingkungan. Kepada forum, untuk bab 12 mengenai keuangan, apakah ada yang menanggapi? Dipersilakan. Cek 1. Ya, perkenalkan, saya Rere Gembira dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan. Point of information pada bab 12 pasal 24 mengenai keuangan. Untuk sumber dana mahasiswa yang diberikan kepada HMJ diganti yang awalnya 25.000 menjadi 10.000 per mahasiswa per bulan, dan juga menambahkan pada pasal bab itu mengenai pertanggungjawaban. Terima kasih, saya kembalikan ke Presiden yang terhormat. Baik. Kepada forum, apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan mengenai bab 9 tentang keuangan? Dipersilakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil dari HMJ Kesling. Point of information untuk menambahkan tentang mekanisme koordinasi sesuai dengan format yang telah diberikan oleh MPM Polkesbang. Baik, kepada forum, apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Jika tidak ada lagi, apakah pendapat dari Raila dari HMJ Kesling Polkesbang mengenai keuangan untuk sumber dana yang diberikan kepada HMJ yang diganti awalnya Rp25.000 menjadi Rp10.000 per mahasiswa per bulan? Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, opsi dari Raila HMJ Kesling Polkesbang mengenai keuangan untuk sumber dana yang diberikan kepada HMJ diganti yang awalnya Rp25.000 menjadi Rp10.000 per mahasiswa per bulan, disepakati. Yang kedua, opsi dari Fadil HMJ Kesling Polkesbang mengenai mekanisme koordinasi sesuai dengan format yang telah diberikan oleh MPM Polkesbang. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, opsi dari Fadil HMJ Kesling Polkesbang mekanisme koordinasi sesuai dengan format yang telah diberikan oleh MPM Polkesbang. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, opsi dari Fadil HMJ Kesling Polkesbang mekanisme koordinasi sesuai dengan format yang telah diberikan oleh MPM Polkesbang, disepakati.
Untuk bab 12 mengenai keuangan, apakah telah disepakati? Mendengar kata sepakat. Untuk bab 12 mengenai keuangan disepakati. Bab 13 mengenai aturan tambahan. Pasal 27, hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan penjelasan anggaran dasar dimuat dalam peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan penjabaran anggaran dasar HMJ Kesling Polkesbang. Untuk forum, pada bab 13 mengenai aturan tambahan, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup pada bab 13 mengenai aturan tambahan, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat pada bab 13 mengenai aturan tambahan disepakati. Bab 14 mengenai penutup, pasal 28. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Kepada forum, pada bab 14 mengenai penutup, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup pada bab 14 mengenai penutup, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, bab 14 mengenai penutup disepakati. Baiklah, pembahasan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa jurusan. Maaf, saya ulangi. Baiklah, pembahasan anggaran dasar. Maaf, saya ulangi. Baiklah, pembahasan anggaran rumah tangga HMJ Kesling Polkesbang. Bab 1 mengenai keanggotaan. Pasal 1 mengenai sifat himpunan mahasiswa jurusan kesehatan. Maaf, saya ulangi. Pasal 1 mengenai sifat HMJ Kesling Polkesbang bersifat A. Independen, B. Netral, C. Terbuka, dan E. Kreatif. Pasal 2 mengenai hak. Setiap anggota mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan HMJ Kesling Polkesbang. Pasal 3 mengenai kewajiban. Setiap anggota berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART, ketetapan-ketetapan musyawarah dan ketetapan-ketetapan keputusan lainnya. Kepada forum, untuk bab 1 mengenai keanggotaan, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup, bab 1 mengenai keanggotaan, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat, untuk bab 1 mengenai keanggotaan disepakati. Bab 2 mengenai pengurusan. Pasal 4 mengenai struktur. 1. Himpunan mahasiswa jurusan merupakan wadah aspirasi bagi mahasiswa dan sebagai organisasi tertinggi di lingkungan jurusan kesehatan lingkungan Polteknik Kampus Palembang yang berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa BMKM. 2. Himpunan mahasiswa program studi merupakan wadah aspirasi bagi mahasiswa dan sebagai organisasi tertinggi di lingkungan program studi D3 Sanitasi dan program studi D3 Pengawasan Epidemiologi yang berada di bawah koordinasi HMJ Kesling Polkesbang. 3. Keputusan yang dibuat oleh Ketua HMJ Kesling Palembang berdasarkan izin dari Kepala Mahasiswa dengan persetujuan dari Ketua Jurusan. 4. Opsi untuk keputusan dibuat oleh Ketua HMJ Kesling atas pertimbangan dan saran tim seksi yang bersangkutan dan diserahkan kepada kemahasiswaan sebagai pertimbangan dan dikembalikan kepada masing-masing seksi dan dinas untuk pelaksanaan lebih lanjut. 5. Setiap tindakan yang dilakukan oleh divisi harus
atas sepengetahuan Gubernur Mahasiswa, penyiapan laporan pertanggungjawaban bisa secara lisan jika kegiatan tidak formal kepada sekretaris untuk diserahkan ke bagian arsip. Kepada forum, untuk bab 2 mengenai kepengurusan, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Pada bab 2 mengenai kepengurusan, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Pada bab 2 mengenai kepengurusan, disepakati. Bab 3 mengenai tugas dan wewenang. Pasal 7 1. HMJ Kesling Polkesbang membahas dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD dan ART HMJ Kesling. 2. Membentuk dan mengesahkan ketetapan dan keputusan HMJ Kesling yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. 3. Memberikan penjelasan yang bersifat umum terhadap ketetapan-ketetapan dan keputusan HMJ Kesling. 4. Memberikan laporan tertulis kepada BMKM setiap 3 bulan sekali. 5. Memberikan pendapat, usul, dan saran kepada Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang kepada forum. Untuk bab 3 mengenai tugas dan wewenang, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Untuk bab 3 mengenai tugas dan wewenang, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Untuk bab 3 mengenai tugas dan wewenang, disepakati. Bab 4 mengenai pengurus inti. Pasal 8 tugas Gubernur Mahasiswa. 1. Menegakkan AD dan ART serta aturan HMJ Kesling Polkesbang. 2. Menetapkan kebijakan dalam HMJ Kesling Polkesbang. 3. Mengangkat atau memberhentikan pengurus HMJ Kesling Polkesbang. 4. Mengkoordinir kegiatan serta kewajiban untuk mengatur dan mengambil tindakan jika pengurus HMJ Kesling Polkesbang tidak sesuai dengan aturan-aturan HMJ Kesling Polkesbang. 5. Mewakili dan bertindak atas nama HMJ Kesling Polkesbang. Pasal 9. Tugas Wakil Gubernur Mahasiswa. 1. Membantu Gubernur Mahasiswa dalam menjalankan kelembagaan. 2. Menegakkan AD dan ART serta aturan-aturan HMJ Kesling Polkesbang. 3. Dalam hal Gubernur Mahasiswa berhalangan, Wakil Gubernur Mahasiswa mengambil alih tugas dan wewenang Gubernur Mahasiswa. Pasal 10. Tugas Sekretaris Umum. 1. Mengurus masalah surat menyurat. 2. Membuat kebijakan khusus dalam bidang sekretaris atas pertimbangan dan persetujuan Gubernur Mahasiswa Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang. 3. Membuat agenda program kerja selama 1 tahun kepengurusan. 4. Memberikan laporan langsung kepada Gubernur Mahasiswa. 5. Berkolaborasi dengan Humas dan Bendahara. Pasal 11. Tugas Bendahara Umum. 1. Mengkoordinir uang kas bersama dengan himpunan mahasiswa program studi.
2. Membuat kebijakan khusus dalam bidang keuangan atas pertimbangan dan persetujuan gubernur mahasiswa. 3. Memanajemen keuangan dan melakukan inventarisasi perlengkapan pembukuan keluar masuk dana selama periode jabatan. 4. Memberikan laporan langsung kepada gubernur mahasiswa. 5. Berkolaborasi dengan sekretaris umum. Pasal 12. Tugas Humas. 1. Membuat kebijakan khusus dalam bidang humas atau atas pertimbangan dan persetujuan gubernur mahasiswa kesehatan lingkungan Polres Kampus Palembang. 2. Mengatur dan melaksanakan kegiatan yang menghubungkan HMJ Kesling dengan masyarakat umum atau organisasi luar jurusan. 3. Memberikan laporan langsung kepada gubernur mahasiswa. 4. Berkolaborasi dengan sekretaris umum. Kepada forum untuk bab 4 mengenai pengurus inti, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Untuk bab 4 mengenai pengurus inti, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Untuk bab 4 mengenai pengurus inti, disepakati. Bab 5 mengenai divisi. Pasal 13 divisi HMJ Kesling. 1. Setiap pengurus HMJ Kesling harus menjadi salah satu anggota dalam divisi HMJ Kesling kecuali gubernur mahasiswa, wakil gubernur mahasiswa, sekretaris umum, bendahara umum, dan humas. 2. Pembagian divisi ditentukan oleh gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa. 3. Anggota suatu divisi tidak boleh merangkap jadi divisi lain. 4. Divisi HMJ Kesling terdiri dari divisi kesekretariatan, divisi pengembangan sumber daya mahasiswa, divisi kesehatan, divisi sosial, divisi kominfo, dan divisi minat dan bakat. Pasal 14. Tugas divisi HMJ Kesling. 1. Divisi kesekretariatan. A. Membuat kebijakan khusus dalam bidang kesekretariatan atas pertimbangan dan persetujuan gubernur mahasiswa. Memberikan laporan realisasi program kerja pada gubernur mahasiswa. C. Berkolaborasi dengan divisi lain. 2. Divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. A. Membuat kebijakan khusus dalam bidang penghadaran atas pertimbangan dan persetujuan gubernur mahasiswa. B. Bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban dalam meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia. C. Memberikan laporan realisasi program kerja kepada gubernur mahasiswa. D. Berkolaborasi dengan divisi lain. 3. Divisi kesehatan. A. Membuat kebijakan khusus dalam bidang kesehatan atas pertimbangan dan persetujuan gubernur mahasiswa. B. Memberikan laporan realisasi program kerja kepada gubernur mahasiswa. C. Berkolaborasi dengan divisi lain. 4. Divisi sosial. A. Membuat kebijakan khusus dalam bidang kesehatan atas pertimbangan dan persetujuan gubernur mahasiswa. B. Memberikan laporan realisasi program kerja pada gubernur mahasiswa. C. Berkolaborasi dengan divisi lain. 5. Divisi komunikasi dan informasi. A. Membuat kebijakan khusus dalam bidang kesehatan atas pertimbangan dan persetujuan gubernur mahasiswa. B. Memberikan laporan realisasi program kerja pada gubernur mahasiswa. C. Berkolaborasi dengan divisi lain. 6. Divisi minat dan bakat. A. Membuat kebijakan khusus dalam bidang minat dan bakat atas pertimbangan dan persetujuan gubernur mahasiswa. B. Bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban dalam peningkatan dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan. C. Memberikan laporan realisasi program kerja pada gubernur mahasiswa. D. Berkolaborasi dengan divisi lain. Kepada forum untuk bab 5 mengenai divisi, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Untuk bab 5 mengenai divisi, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Untuk bab 5 mengenai divisi, disepakati. Bab 6 mengenai musyawarah, sidang, rapat, dan pengambilan keputusan. Pasal 15 mengenai musyawarah dan rapat.
1. Musyawarah Besar HMJ Kesling merupakan musyawarah pengambilan kebijakan tertinggi dan pengesahan ADART dan serah terima jabatan himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan. 2. Musyawarah luar biasa HMJ Kesling adalah musyawarah bersama anggota untuk mengambil keputusan tertinggi setelah musyawarah besar dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang penting dan mendesak, dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah penting yang mendesak terkait HMJ Kesling. Musyawarah luar biasa ini dihadiri minimal 1/2 N+1 anggota aktif terdaftar anggota HMJ Kesling. 3. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh gubernur, mahasiswa, dan pejabat teras lainnya yang dilaksanakan sesuai kebutuhan 1 tahun. 4. Rapat pimpinan berwenang A. Membahas tentang evaluasi kepengurusan dan kegiatan selama periode berlangsung. 5. Rapat pimpinan divisi adalah yang dihadiri oleh gubernur, mahasiswa, dan sekretaris dan seluruh ketua dan anggota divisi HMJ Kesling. 6. Rapat pimpinan divisi berwenang A. Penyampaian LPG divisi yang disampaikan oleh kepala divisi. B. Evaluasi kegiatan selama periode berlangsung. Pasal 16 mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan melalui kegiatan A. Musyawarah besar Mubes. B. Musyawarah luar biasa Musruk. C. Rapat pimpinan. Dan D. Rapat pimpinan divisi. Kepada forum untuk bab 6 mengenai musyawarah sidang rapat dan pengambilan keputusan, apakah ada yang menanggapi? Dipersilakan. Kepada Presiden terhormat, saya Ajeng Margarita dari kelas 2 Prodi Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan. Mengenai poin of information untuk memisahkan pasal 15 mengenai musyawarah dan rapat, sehingga ada pasal khusus mengenai musyawarah dan pasal untuk rapat tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke Presiden terhormat. Baik, kepada forum, apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Kepada forum, apakah ada yang ingin memberi tanggapan lain? Mendengar kata cukup. Mendengar kata cukup. Opsi dari Ajeng tingkat 2 Prodi D3 Sanitasi mengenai musyawarah dan rapat, sehingga pada pasal 15 mengenai musyawarah dan rapat, sehingga ada pasal khusus mengenai musyawarah dan pasal untuk rapat. Baik, saya ulangi. Opsi dari Ajeng tingkat 2 Prodi D3 Sanitasi mengenai musyawarah dan rapat, sehingga pada pasal 15 mengenai musyawarah dan rapat, sehingga ada pasal khusus mengenai musyawarah dan pasal untuk rapat. Apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Opsi dari Ajeng tingkat 2 Prodi D3 Sanitasi mengenai musyawarah dan rapat, sehingga pada pasal 15 mengenai musyawarah dan rapat, sehingga ada pasal khusus mengenai musyawarah dan pasal untuk rapat, disepakati. Bab 7 mengenai pelanggaran, sanksi, dan pembelaan diri. Pasal 18 mengenai pelanggaran, pengurus HMJ Kesling terkena pelanggaran apabila A. telah terbukti melanggar AD, ART, HMJ Kesling dan melakukan perbuatan tercela atau menjatuhkan nama baik HMJ Kesling dan mengganggu stabilitas
HMJ Kesling. Pasal 19 mengenai sanksi. Pemberian sanksi dijatuhkan kepada anggota HMJ Kesling apabila telah terbukti melanggar AD ART HMJ Kesling dan melakukan perbuatan tercela atau menjatuhkan nama baik HMJ Kesling dan mengganggu stabilitas HMJ Kesling. Pasal 20 mengenai pembelaan diri. 1. Pengurus yang terancam penonaktifkan diberi hak untuk membela diri di hadapan HMJ Kesling Polkesbang. 2. Keputusan terakhir status pengurus yang dikenakan sanksi ada pada gubernur mahasiswa Kesling Polkesbang. Kepada forum, untuk bab 7 mengenai pelanggaran sanksi pembelaan diri, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Untuk bab 7 mengenai pelanggaran sanksi dan pembelaan diri, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Untuk bab 7 mengenai pelanggaran sanksi dan pembelaan diri, disepakati. Bab 8 mengenai aturan tambahan. Pasal 21. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur kemudian, dan anggaran rumah tangga ini bersifat mengikat dan bersifat diamandemen. Kepada forum, untuk bab 8 mengenai aturan tambahan, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Untuk bab 8 mengenai aturan tambahan, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Untuk bab 8 mengenai aturan tambahan, disepakati. Bab 9 mengenai penutup. Pasal 22. Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD dan ART HMJ Kesling Polkesbang akan diatur dalam ketetapan organisasi yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD dan ART HMJ Kesling Polkesbang. Kepada forum, untuk bab 9 mengenai penutup, apakah ada yang menanggapi? Mendengar kata cukup. Untuk bab 9 mengenai penutup, apakah disepakati? Mendengar kata sepakat. Untuk bab 9 mengenai penutup, disepakati. Baiklah, pengesahan anggaran dasar. Maaf, saya ulangi. Baiklah, pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan periode 2024 disahkan. Baik, saya akan membacakan konsideransi plenum 3 mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMJ Kesling Polkesbang periode 2024. Ketetapan HMJ Kesling Polkesbang nomor 001-3/KMJ/2/2024 tentang AD ART HMJ Kesling Polkesbang periode 2024 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan. Maaf, saya ulangi. Menetapkan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMJ Kesling Polkesbang periode 2024. 2. Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila ditemukan keliruan. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, disahkan di Palembang tanggal 9 Maret 2024.
Presidium 1, Umi Fadlia menandatangani. Presidium 2, Fitrotun Munirah menandatangani. Presidium 3, Junia Dwi Santina menandatangani. Baiklah, sidang pleno 3 mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMJ Kesling Pol Kesbang periode 2024 ditutup. Saya kembalikan kepada moderator. Jadwal kegiatan musyawarah besar tahun 2024. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC mewakili panitia memohon maaf atas salah dan hilaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.